pernah. Itu berarti sendirian Pak, enggak ditunggoni sama? Ada temen, ada temen juga yang nungguin. Yang nungguin tuh lari, saya ditinggal sendiri. Nah, keadaan saya telanjang bulat, enggak pakai baju, berendam di sungai, ditinggal lari. Saya gila kamu akan gitu. Itu di tengah hutan itu udah pakai senter, cuma saya pakai HP yang kecil itu yang ada senternya itu. Oke, yang kecil itu. Perjalanan naik masuk ke dalam hutan itu begitu gelapnya. Dan saya pagi hari saya keluar. Ternyata hutan belantara. Di tempatnya yang Tugu Mas Gua Siluman itu banyak duri-duri kaki. Assalamualaikum Mbak Kandong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Kandong niku dulu nggih Pak. Nggih. Pertama kali Pak Kandong mengenal spiritual itu ceritanya gimana? Awalnya itu umur berapa ketika mengenal jenengan ke dunia spiritual, bener-bener oh saya ini kok enak ya spiritual itu. Dari umur berapa awalnya? Itu dari perjalanan dari bujang Mas, untuk mencari perjalanan sesuatu apa ya, maksudnya bisa untuk hidup itu setara dengan teman-teman itu gimana caranya, itu berbagai macam cara itu saya tempuh. Maksudnya setara niku setara gimana Pak? Setara dengan keseimbangan ekonomi. Oh. Kan tadinya dulu itu saya tuh anaknya orang tani yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Saya didatengin teman untuk jalan-jalan naik sepeda motor. Yang sepeda motor tuh orang kaya tadinya. Ya, saya dibilangin, lungo-lungo mbak anak wong kiri lapo lah. Di waktu itu ketangkep polisi gitu loh. Jadi tidak bisa bantu apapun. Dan bagaimanapun caranya saya bisa untuk bangkit, bisa menjadi orang kaya itu gimana? Gitu. Oh, berawal dari situ. Berawal dari situ perjalanan saya. Terus kenalnya spiritual pertama kali dari berbagai macam tempat. Saya ketemu teman gimana caranya ini guys, bisa begini, bisa begini gitu. Konsultasi sama teman-teman. Dan itu pun sering kena ketipu sama orang-orang spiritual itu. Beli ini, beli itu, beli itu, berbagai macam uang, banyak sekali lah. Beli minyak, beli itu, beli ini, nggak ketemu juga. Pada akhirnya kena tipu-tipu juga. Tapi pada waktu itu belum bisa merasakan ini, melihat hal yang gaib itu belum ya Pak? Belum waktu itu ya. Belum seperti itu. Cuma bisa bagaimana caranya bisa untuk menjadi orang yang kaya dan sukses. Atas dasarnya itu dulu ya. Yang saya kerjakan seperti itu. Cita-cita saya itu setinggi langit. Untuk gimana caranya untuk bisa menjadi orang yang sangat sukses itu. Tapi ternyata wallahu alam, itu semua alam yang menjalankan. Dan pada akhirnya dulunya saya kan melawan arus. Tapi sekarang sudah tidak berani lagi untuk melawan arus. Kita mengikuti arus. Nah, terus Pak, dari perjalanan jenengan dulu itu bisa diceritakan salah satunya apa sih yang jenengan jalani waktu untuk penyetaraan itu tadi? Berbagai macam cara, sampai itu berendam di sungai Tempuran, itu berbagai macam tempat. Itu berendam maksudnya gimana Pak? Maksudnya berendam? Di tengah kali yang ada satu dengan yang lain itu bertemu arusnya itu. Pertemuan dua sungai. Pertemuan dua sungai di satu sudut itu kita berendam. Nah itu kok bisa dapet lakon berendam itu awalnya gimana? Ya kan dari pitutur orang sepuh gitu kan, kamu harus begini, kamu harus berendam seperti ini kan gitu.
Itu ambil kerikil pun tidak boleh pakai tangan, harus pakai mulut berendam. Itu Selulup berarti iya. jenengan. Terus mangap Sampai gitu. berapa kali, sampai 41 kali mungkin yang dulu sampai sekarang. Itu tahu kita buangin semua. Malam hari itu. Malam hari itu ada, saya ditungguin itu apa makhluk seperti apa itu ya, matanya merah, tinggi besar, matanya lebar merah. Itu berarti sendirian Pak, enggak ditunggoni sama Ada temen, ada temen juga yang nungguin, yang nungguin tuh lari, saya ditinggal sendiri. Nah, keadaan saya telanjang bulat, enggak pakai baju, berendam di sungai, ditinggal lari. Saya gila kamu akan gitu. malam-malam, tengah malam itu Tengah Pak. malam. Oh. Itu berbagai macam tempat Mas. Sampai ada yang tebing di suatu tempat di Kudus. Itu di tempatnya tempatnya yang Narodo atau siapa itu, tokoh-tokoh ulama Jawa. Itu tidak ada yang berani nempetin, yang berani tidurin. Itu sampai saya tidurin tempat itu. Sendiri Pak. Sama temen juga. Sama teman-teman. Yang temen juga ketakutan. Ada suara ini, suara itu sampai tidak berani bergerak. Besok paginya baru cerita ini dan itu. Itu memang ritual atau hanya sekedar pengen tidur sini aja. Kalau ritual kan ada persiapan ini, persiapan itu, bawa kembang, bawa dupa. Ritual, memang niatnya ritual. Bener ritual. Pakai dupa seperti ini juga, pakai kembang juga, kemenyan segala macam perlengkapan dipersiapkan. Emang sengaja untuk ritual bisa kita hidup bisa nyaman, untuk mencari kesetaraan hidup itu bagaimana caranya. Tapi nyatanya belum bisa ketemu. Ya. Sampai saya berjalan sampai di Alas Ketenggo sana, Ngawi sana, di tengah hutan jati juga sudah pernah saya jalani juga. Oh, informasi lakon di tempat seperti di Tempur, di Kudus, di Ngawi itu jenengan itu waktu sowan ke orang tua itu memang jenengan itu mau niat saya niat seperti ini terus dikasih tahu di sini loh gini gitu apa kan, gimana modelnya kan awalnya kan dari omong ke omong dari teman orang ini. Misalnya sampean sudah pernah datang ke sana itu bisa sukses, tapi kalau sudah ketemu hewan ini hewan itu kan gitu, sudah dari perjalanan dari omong ke omong. Jadi saya mengikutin karena saya hidupnya kan terus terlilit hutan dan penuh dengan kemiskinan itu. Jadi akhirnya saya ikut sana kan gitu. Oke. Jadi akhirnya persyaratannya apa ini kan gitu. Kita siapin semua. Dan itu butuh biaya biaya juga. Dan semua orang satu mobil itu pernah saya jalan satu mobil pada tidak punya duit semua. Saya yang modalin semua sampai makan sampai bensin. Saya pada akhirnya saya mikir kiri petok kiri dadine kok tambah kiri kok. Itu pernah saya jalani. Itu pun yang saya lakukan itu semuanya perjalanan saya itu istri saya tidak tahu. Oh, istri jenengan tidak tahu. Istri tidak tahu. Kalau istri saya kan kalau pulang suami saya tidak pulang terserah. Sampai gitu? Berminggu-minggu tuh Mas. Tidak cuma 1 hari, 1-2 hari, berminggu-minggu. Itu perjalanan itu. Istri saya tidak tahu kemana arahnya, kemana tujuannya tidak tahu. Cuman kita berjalan untuk bisa membantu ekonomi keluarga, anak, istri supaya terangkat derajatnya itu bagaimana itu perjalanan seorang suami tanggung jawab kan gitu. Tapi ternyata belum bisa menempuh sampai masuk Gua Siluman. Gua Siluman di mana Pak? Ya di Alas Ketenggo sana kan lengkap di sana. Ada Gua Siluman. Ada Eyang Tugu Mas, ada Sendang Derajat, ada Bebek Hasan,
yang Soekarno juga ada, banyak sekali di tempatnya. Maksudnya Gua Siluman itu guanya siluman gitu? Iya. Banyak silumannya di Itu sana. sampai orang yang mengantar saya itu sampai takut, Mas, kamu berani masuk ke sini? Kalau kamu berani masuk, kamu bisa sukses. Tak masuki. Gua Siluman itu? Iya. Terus? Saya semedi di situ. Tapi Dapet ternyata apa? enggak ada apa-apa itu. Nggak ada penampakan Nggak ini ada. itu nggak ada. Enggak ada. Cuman di dalam gua situ banyak botol minyak-minyak, berbagai macam minyak. Dan saya lihat itu minyak yang sangat mahal-mahal semua. Oh. Itu di tengah hutan itu udah pakai senter, cuma saya pakai HP yang kecil itu yang ada senternya itu. Oke, yang Untuk kecil itu. perjalanan naik masuk ke dalam hutan itu begitu gelapnya. Dan saya pagi hari saya keluar, ternyata hutan belantara. Di tempatnya yang Tugu Mas Gua Siluman itu banyak duri-duri, kaki keluar pagi hari kaki pada berdarah, kena duri-duri. Nggak dapat kekayaan malah dapat luka ya. Iya. habis duit, habis uang, badan capek, nggak ada. Itulah perjalanan hidup untuk mencari, gimana ya namanya, mencari pesugihan. Kalau memang tidak ada garis untuk kita dapat pesugihan dari situ. Perjalanan hidup seseorang itu tidak mudah. Yang membuat jenengan ini Pak Kantong, yang membuat jenengan akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah ngikuti arus dan arahnya alam aja, itu gimana setelah itu? Setelah itu kan saya healing dengan memikirkan diri sendiri. Saya berjalan sampai sana, sampai sini, sampai situ, kok tidak ada wujudnya. Akhirnya kan sampai saya capek sendiri gitu kan. Akhirnya berhenti karena ke tempat orang sini, si A, si B, si C, itu pada akhirnya kena tipu juga. Suruh beli ini, beli itu tidak kesampaian juga. Pada akhirnya yang itu, yang nipu itu pada akhirnya pada meninggal sendiri. Itu meninggal itu memang sudah tua apa? Masih muda kan? Oh, masih muda. Masih muda. Setiap saya ke tempat orang itu, dia membohongin saya cuma bilang kamu tidak jujur, seperti itu. Itu sudah berapa kali sudah, kalau tidak salah mungkin 5 atau 6 orang. Orang yang membohongin jenengan mati. Meninggal. Oh, meninggal. Kalau mati kan kasar. Oh iya, Biar mudah. Iya. Setelah itu jenengan memutuskan untuk mengikuti alam. Iya, mengikuti arusnya. Tapi spiritual dalam diri jenengan tetap berjalan. Gitu ya. Nah, pelajaran ini Pak, tips atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan jenengan untuk teman-teman yang nonton ini gimana Pak? Kalau pelajaran untuk diri saya pribadi itu, percayalah pada diri kamu sendiri dan pada hati kamu sendiri. Gitu. Jangan, ya boleh percaya pada orang lain, cuman kan kita harus menanyakan pada hati kita sendiri itu bagaimana ini perjalanan itu, bagaimana kan gitu. Boleh percaya pada orang lain, kita kan harus percaya pada orang lain juga. Kan kita butuh pelajaran juga kan, sharing ya, butuh sharing, ini benar atau salah, ini salah atau tidak, kan kita harus ada sharingnya. Dan sharing itu harus diambil kepada diri kita sendiri, pada hati kita sendiri. Oke. Jadi intinya jangan terlalu ini dan itu, kita harus kita harus sharing, hati kita itu bergerak gimana, ini masuk apa tidak kan gitu. Hati atau rasa gitu. Yeah. Jadi kita itu harus tetap kita sharing dengan orang lain, dengan orang yang menurut kita mampu, tapi tetap
setelah kita dapat saran itu kita padukan dengan hati dan rasa kita. Iya, itu sebenarnya seperti itu. Jangan dimakan cara kalau kita dapat ubi di tengah hutan kita makan mentah kan jangan. Kita harus cari tempat untuk berteduh dan membakar. Misal dapat singkong kan kita olah, harus kita makan kan gitu. Teliti dulu singkongnya beracun apa tidak. Gitu. Oke, harus dipelajari dengan teliti lah. Nggih.